Siap. ingin bertanya. Oke. Dulu kan katanya ba- di Jawa ini ada itu ulama yang namanya Syekh Siti Jenar. Itu Ya. kan saking apa ya, tingginya derajat ilmunya sampai kalau nggak salah mengatakan yang intinya itu Tuhan adalah aku dan aku adalah Tuhan, kayaknya seperti itu. Mm-mm. Hingga ada beberapa riwayat versi yang matinya itu dalam keadaan yang Du kurang baik atau gimana Dihukum gitu. mati gitu. Iya deh. Ya. Pertanyaannya, apakah jika seseorang yang memiliki derajat yang tinggi seperti itu, apakah bisa apa itu yang mengaku kayak Tuhan gitu? Oke. Udah Sekian, selesai. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran. Nggak usah lihat drone-nya, deso banget. Orang desa aja nggak gumunan kok, santri gumunan. Iya. Lanjut. Nggak usah dada-dada wis. Jadi begini, Syekh Siti Jenar itu fakta nyata atau itu karangan semata, sampai sekarang beda pendapat ya ulama. Oke. Nah, sekarang kita anggap yang atas saja lah, yang fakta. Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj itu tokoh dalam dunia tasawuf yang mengatakan apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar, ya, sama gitu. Wahdatul wujud, kesatuan wujud. Sebetulnya ajaran Al-Hallaj itu benar gak salah. Ajaran Syekh Siti Jenar itu benar gak salah kalau kamu belajarnya benar, kalau informasi yang kamu terima benar. Tapi seringkali manusia yang nyampaikan informasi itu yang belok-belokkan. Ya, biasa toh, hoax itu kan banyak sejak dulu. Yang nyampaikan informasi itu yang nggak benar. Terus apakah salah Syekh Siti Jenar? Nggak bersalah. Apakah salah Al-Hallaj? Nggak bersalah. Jadi Al-Hallaj itu orang yang soleh, yang bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu, artinya bisa melihat kebesaran ciptaan Allah Ta'ala, ya, kekuasaan Allah di dalam segala sesuatu. Sehingga kadang ketika eh, ngomong tentang dirinya, Ali Abdul Qadir mundur, Ali nggak boleh jauh dari Mas Seto, ya, itu soalnya anak kecil yang apa, nggak punya rasa takut. Mm-mm. Dan itu nggak mikir, bapak ijek rodok mikir, ya. Al-Hallaj itu pernah mengatakan bahwasannya eh, sesungguhnya aku adalah Allah. Orang yang nggak ngerti nggak mau ngomong, wah musyrik, kufur, gitu ya. Padahal beliau lagi baca ayat Al-Quran. Innani anallah. Dibaca sambil jalan direnungkan, innani Allah, sungguhnya aku adalah Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Yang nggak ngerti langsung, ngaku-ngaku Allah. Paham maksud saya? Nah, jadi kadang orang-orang soleh itu ngomong begitu dalam kondisi tertentu, ada orang yang nggak paham, terus ditelan mentah. Nah, saya sarankan semua santri di seluruh bumi Nusantara dan di luar Nusantara gak usah belajar yang begitu-begitu. Kenapa? Sirahmu ora kuat, engkau jeblok. Nanti akhirnya kongslet, jeglek. Ya, kalau udah kongslet listrik itu jeglek, padam. Kalau udah padam peteng, udah peteng kesandung jelungup mati. Ya, akhirat tuh kalau nggak mati gendeng. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nggak usah belajar begitu-begitu. Kita belajar yang syariat saja. Halal haram jelas, gitu kan ya. Rasa kangen, cinta sama Allah itu jelas. Tapi saya akan jelaskan, bukan berarti saya nggak paham. Ya, insya Allah ya paham. Habis belajar? Enggak, ngapain belajar gitu, kurang kerjaan. Lah yang dohir-dohir saja saya belum selesai. Tapi kan harus tahu ya, harus tahu ilmunya.
eh, orang-orang soleh itu ada yang melihat Allah dulu baru melihat makhluknya. Maksudnya bagaimana? Hatinya sudah penuh dengan keagungan Allah Ta'ala. Hatinya udah deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat, misalnya nih ya, beliau gini, nggak ngelihat beliau, yang ada tuh keagungannya Allah dulu. Jadi lihatnya itu, ya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Masya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Baru terus, Mas jenengmu sama Mas ya. Baru bisa lihat manusianya. Ya, ada yang sebaliknya. Lihat manusianya dulu, Mas nama kamu siapa ini? Terus ternyata manusia ini pinter ya, pinter ini. Terus langsung lihat Allahnya. Subhanallah, Allah Maha Kuasa ya. Buat manusia yang seperti ini, paham ya? Jadi yang satu lihat Allahnya dulu dalam arti dia udah apa ya, hatinya penuh pengagungan pada Allah. Jadi ketika lihat ciptaannya entah apapun itu nggak bisa langsung lihat ciptaannya. Jadi merasakan keagungannya Allah dulu, baru turun nanti lihat ciptaannya. Paham? Nah, ada yang sebaliknya. Lihat ciptaannya dulu, akhirnya kenal sama penciptanya. Jelas? Gambarannya gimana? Nek ngono ora mudeng awakmu. Wedokan mesti paham. Maaf ya, Mbak. Sahabat contoh boleh. Ada mbak-mbak wayu banget. Kamu itu langsung paham dia siapa atau terpesona ayune sih? Wayune, wayune, wayune gitu kan? Terakhir baru namanya siapa? Betul kan ya? Namanya siapa gitu. Jadi dia nggak kenal dulu nih siapa namanya, tapi dia kenal cantiknya dulu ya. Tapi ada yang sebaliknya. Kenalan dulu ya, kenalan dulu, ngobrol, sih ngerti, ternyata ayu ya. Alis sih. Baru itu. Baru mengagumi kecantikannya berikutnya. Nang ini mudeng, Mas. Lah ya, ora cetha yang ngono kuwi. Kasih pemahaman perempuan langsung rodok paham. Ya. Nah, wahdatul wujud itu dia bisa melihat kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi setiap kali lihat diri yang dilihat Allah. Ya Allah, ini ciptaannya Allah. Ini ciptaannya Allah. Jadi selalu lihat Allahnya. Nah, orang yang selalu lihat Allahnya nggak sempat ngomong dirinya. Yang disebut Allah terus. Allah, 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 Allah gitu. Nah, dalam literatur sufi, Al-Halaj mengajarkan ilmunya kepada masyarakat awam. Kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam ada yang salah pengertian. Maka saat itu dilaporkan kepada negara. Ulama pun menghakimi dan menghukumi. Berdasarkan apa yang diajarkan menimbulkan fitnah, ya, dan fitnahnya itu bisa membuat orang sampai murtad, maka dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, ketika dihukum mati dalam syariat kan dipenggal tuh. Dipenggal, darahnya tuh setiap kali jatuh itu tulisan Allah. Tetes darahnya tulisan Allah. Akhirnya yang lihat itu kaget. Ini orang soleh. Ya kok dihukum mati sampai tetes darahnya Allah, 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 Allah ini. Maka datang ke hakimnya. Hakim, kamu telah memutuskan dengan salah. Yang kamu hukum mati adalah orang soleh. Hakim yang ngomong, kalau saya menghukumi dengan salah, ya, saya nggak akan berani menghukumi. Saya menghukumi dengan syariat yang benar. Maka hakimnya itu ambil penanya itu ya, dicelupkan ke tinta, kemudian diciprat-cipratkan begini. Maka setiap tetes tintanya hakim tadi membentuk tulisan Allah. Jadi hakimnya yo soleh, yang dihukum mati yo soleh. Nah saiki yo mbuh. Paham ya? Nggak ada yang karena nafsu, semua objektif keilmuan. Ini orang-orang yang luar biasa. Jelas ya. Jadi apakah orang soleh bisa ngaku Tuhan? Nggak ada. Ngaku Tuhan ya Fir'aun. Nggak mungkin orang soleh ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan hanya Fir'aun. Nah, pernah terjadi kisah juga ada orang soleh ceramah di masjid. Coba tiru loh ya. Wah, kamu ke masjid khutbah Jumat buat tiru. Bahaya itu. Orang soleh khutbah Jumat di masjid teriak.
semua sesembahan kalian ada di bawah telapak kakiku. Bar Jumatan yo geger. Wah, Jumatan sih ya toh. Rampung Jumatan geger, laporkan polisi, ya, ditangkap, masukkan penjara. Ternyata yang ditangkap ini gurunya raja. Cuman rajanya taat hukum. Berangkat dari ibu kota, pergi ke kota di mana gurunya ditangkap. Sampai di sana nanya sama yang nangkep, masalahnya apa? Nah, ini ceramah khutbah Jumat teriak-teriak, yang kalian sembah semua ada di bawah telapak kakiku. Oh begitu, iya. Rajanya ngomong, guruku nggak salah. Cuman kalian nggak sampai ilmunya. Antarkan saya ke masjid tempat beliau berceramah. Diantarkan ke masjid tempatnya ceramah. Di mana? Mimbarnya di mana? Di sini. Titik ceramahnya waktu itu di mana? Di sini. Gali. Kata raja digali. Oh raja ya, punya kuasa ya. Digali. Ternyata di bawah lantainya itu ditemukan harta karun. Kata rajanya, bener toh? Kalian kan mesti nyembah harta semua tuh. Nih, yang dimaksud guru saya ini. Sesembahan kalian, harta yang kalian cari-cari itu ada di bawah telapak kakiku. Nyanda ilmu ni wong soleh gini. Orangnya nyanda mas. Tiwas mbok pikir macam-macam ternyata karepe kuwi. Ya, kamu terlanjur mikirnya kepanjangan padahal maksudnya itu. Nah, karena itulah kita nggak boleh baca bukunya orang-orang soleh yang kita nggak levelnya. Karena nanti kita nafsirkan dengan kepala kita. Padahal maksudnya bukan itu. Maka ada buku-buku yang haram untuk dibaca oleh santri. Tapi untuk kiai nggak haram. Kelas santri kok gaya. Ya, itu kelasnya kiai. Udah ilmunya mumpuni, baca itu akan luas. Santri baca, jeglek. Wah, akhirnya jalan kemana-mana, aku tidak wajib sholat. Bahaya. Ya toh? Kopi datang. Ini suruh memperpanjang pembicaraan. Jazakumullah khairan wasagus. Alhamdulillah saya puji. Kalau tadi kopinya kurang enak ya. Ya karena yang buat kopi lagi nungguin istrinya. Alhamdulillah sudah melahirkan anaknya laki-laki. Ya Syekh Puji itu salah satu relawan kita yang Masya Allah setiap bulan Sya'ban itu kerjanya double. Kalau Ramadan beliau libur tidak mau kerja. Hasilnya Sya'ban itu untuk hidup selama Ramadan. Karena selama Ramadan beliau tidak mau kerja, maunya ngabdi di Majlis Ar-Raudhah. Untuk ngapa? Buatkan kalian buka sama sahur dan terawih, minum kopi, teh itu ya, dan masuk macam-macam hasil karyanya Syekh Puji. Alhamdulillah tadi melahirkannya kok yo malam 17 Ramadan. Minta nama anak sama saya kasih nama Muhammad Ramadan. Ya, biar nanti jadi Syekh Muhammad Ramadan. Ya, Ar-Raudhah. Nantinya gitu ya, nantinya. Boleh dilanjut? Oke. Ini pendek, jawabannya dawa ya. Pertanyaan pendek, jawabannya panjang. Jadi kadang begitu orang-orang soleh itu kalimatnya nggak bisa dipahami, yang salah kita yang nggak bisa memahami. Makanya setiap ada kalimat janggal dari orang soleh, jangan kita tuduh orang solehnya sesat dan lain sebagainya. Tanya sama yang lebih paham, biar kita nggak keliru. Oke mas, cukup jelas? Dah. Makanya Anda nggak usah belajar Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj, belajar saja Wali Songo. Ya, belajar yang mudah untuk kelas kita. Kelas kita ini kan kelas dandani sholat dirung bener kok. Sunah-sunahnya sholat yang jumlahnya 300 aja belum apal. Sunah-sunah sholat itu minimal 300 loh. 300 sunnah dalam sholat, dalam takbir ada sekian, iktidal ada sekian. Itu aja belum khatam kok, gaya. Melihat Allah. Wow. Judulnya apa? Barang kuwi wangi dong model deleng-deleng nih. Gak cetok. Ya. Qobliyah gak jalan, ba'diyah gak jalan, tapi ngaku lihat Allah. Masya Allah. Wudu udo ngaku lihat Allah. Ngerokok lancar, ngaku lihat Allah. Model-model gak jelas itu. Ya orang yang melihat Allah tuh daim fis sunnah, selalu dalam sunnah, tidak ada langkahnya yang melanggar sunnah.
Seperti Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, disuguhi semongko, ada kates, ada semongko, ada macam-macam. Semua disuruh makan. Wah, makan. Imam Ahmad bin Hambal tidak nyentuh semangka. Yang lain makan toh. Lah semongko nggak disentuh Imam Ahmad bin Hambal, yang lain juga nggak berani nyentuh. Dikira itu semangkanya haram. Orang soleh itu kalau nggak megang makanan yang lain curiga, kita ya haram gitu. Ya, kita haram. Maka gandeng semongkone ya rada abang penak, sebelah ya takok. Syekh, ya. Semangkanya haram ndak? Udah halal dimakan. Lah kamu kok nggak makan kenapa? Dari tadi itu saya ingat-ingat hafalan 1 juta hadis saya hafal 1 juta hadis, tak ingat-ingat Rasulullah itu makan semangka itu mulainya dari mana dulu. Gak ada di hafalan saya. Jadi karena Rasulullah gak makan semangka, ya jadi saya juga gak makan semangka. Selesai. Ojo gaya kowe. Lah awakmu ya mbok badok. Ada kita kelas ada semangka halal, buka makan dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim, selesai, rampung, alhamdulillah, ya kan ya. Udah kelas kita begitu, jangan gaya kelas melihat Allah. Orang mangan semangka buat dileng. Kenapa tidak makan semangka? Saya lagi melihat Allah. Gendeng gue. Ya, ngawur kamu. Kamu sholat aja makruh mbok lakoni, wudhu makruh mbok lakoni. Ya. Oh ternyata ada Habibku di sini.